Teks lengkap satu lagi sampai akhir. Kisah hebat dimulai sekarang. Jika suatu hari nanti kau temukan aku terjebak dalam ruang dan waktu yang berulang, kau akan memilih tenggelam ke dalamnya. Lihat itu sebagai hadiah dari Tuhan. Atau lebih tepatnya berikan nyawamu. Juga cari cara untuk memecah situasi. Di pagi buta tanggal 21 September 2023. Aku duduk kusam di ruang tamu. Memandangi kata-kata yang menonjol 24 di kue ulang tahun. Tapi tak sedikit pun alam. Aku tak ingat. Ini adalah ulang tahunku yang ke-24. Tapi aku tahu ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Dalam lagu ulang tahun istriku yang bersemangat di sisiku, aku masih berhasil mengulum senyum. Tiup lilin. Ucapan selamat ulang tahunku adalah, biarkan semua orang di sekitarmu melupakanku. Biarkan aku pergi ke kebahagiaan bajingan ini sendirian. Faktanya, bertahun-tahun yang lalu. Bisa dibilang itu setahun yang lalu. Aku menghabiskan sisa hidupku. Hanya bisa terus mengulang biaya tahun ini. Dengan imbalan 100 juta. Sebelum usia 24 tahun. Aku adalah otakku miskin dan putih. Memimpikan mimpi yang tidak realistis setiap hari. Kegagalan di mata orang lain. Untungnya, ada seorang gadis yang tinggal bersamaku. Meskipun hidup ini sangat sulit. Tapi hatiku penuh dengan kebahagiaan. Sejak saat itu, biarkan Ruyan Liu hidup lebih layak. Ini adalah tujuan terbesar dalam hidupku. 31 Desember 2022. Seorang kurir misterius diantarkan kepadaku. Aku membukanya dengan bingung. Ada beberapa tiket lotre di dalamnya. Kuhitung jumlah kemenangan di atas, tidak lebih atau tidak kurang. Tepat 100 juta. Saat aku bersenjata lengkap. Saat kau keluar. Aku sudah tahu itu semua benar. Kesepakatan ini sudah berlaku. Aku akan menghabiskan 2023 untuk mengulang-ulang. Hidupku akan ditulis ulang mulai hari ini. Aku memberitahu Ruyan Liu dengan penuh semangat. Tentu saja aku hanya mengambil uang itu karena alasannya. Tapi tidak mengatakan harga yang kubayar. Harga bagiku sungguh tidak penting. Selamanya di 2023. Selamanya 24. Ini bukan hukuman. Ini hadiah yang lebih baik dari 100 juta. Pacar melompat dengan penuh semangat. Setelah memastikan lagi dan lagi. Berbaring di pelukanku dan menangis. Aku mengerti bagaimana perasaannya. Aku juga. Persatuan kami tidak diberkati oleh banyak orang. Di mata keluarga Liu Ruyan. Aku tidak mengenyam pendidikan. Seseorang tanpa latar belakang tak layak untuknya. Ia bersamaku, meskipun ia tak mengatakannya. Tapi aku juga tahu tekanan yang ia hadapi. Kali ini aku akhirnya bisa punya cukup kekuatan. Untuk mencintai orang-orang di sekitarku. Kami membeli villa. Membeli mobil mewah. Keluargaku. Mereka juga menjalani kehidupan Yowo bersama-sama. Hari itu, aku mendatangi pintunya dengan mas kawin jutaan dolar. Kerabatnya datang ke meja penuh berisi 10 orang. Di sebuah hotel bintang 5. Diiringi tawa bahagia kedua orang tuanya. Dipuji orang banyak. Aku bertunangan dengannya. Maka ku sampaikan padanya. Jika kau merasa berat, jangan pergi bekerja. Aku mendukungmu. Ia tiba-tiba memukulku dan mengatakan bahwa meski dengan uang, masih perlu tahu kebenaran aliran air yang panjang. Tak bisa gagal sekaligus. Aku menghabiskan terlalu banyak uang akhir-akhir ini. Apakah dia merasa tak enak? Hatiku hangat. Janji. Aku hanya memikirkan 100 juta. Akan ada lebih banyak tahun depan. Tak menghabiskannya sepanjang tahun ini adalah pemborosan nyata. Di hari-hari berikutnya, kami melanglang buana. Menikmati dengan penuh. Sesuatu yang belum pernah kualami sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan itu. Jalan di depan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami kekuatan uang. Sejujurnya, meskipun ketiga pandanganku telah banyak ditumbangkan. Tapi cintaku pada Liu Ruyan tak berubah. Uang tak ubah Liu Ruyan.
Meskipun ia jauh lebih halus. Tapi hatiku masih begitu baik. Dia bahkan sedikit percaya tahayul. Ini adalah rejeki nomplok. Demi menghindari bencana dan kesulitan di masa depan, harus melakukan sesuatu yang baik. Tanpa sadar, semakin banyak orang di sekitar kita yang mencari kita. Masing-masing digunakan tanpa mengutarakan kebutuhannya dengan nada sedih. Temukan bantuan kita. Aku tahu banyak orang yang berpura-pura. Tapi dia selalu menjadi surat yang konyol. Selalu beri sedikit uang. Aku tidak menghentikannya. Tahun depan akan ada 100 juta lebih, apa paniknya? Lebih baik memberinya ketenangan. Lalu aku melangsungkan pernikahan besar. Mari kita buat awal yang baru untuk cinta kita. Itu adalah hari paling melelahkan kita. Tapi itu juga hari paling membahagiakannya. Setelah 12,1 tahun hampir berakhir, saya hanya menghabiskan setengah dari 100 juta saya. Saya melihat kembali tahun ini dengan sangat puas. Ini adalah kesepakatan besar. 31 Desember 2023 pukul 23.55. Istriku tiba-tiba berteriak di kamar mandi. Jadi aku berlari. Dia mengacungkan tes kehamilan. Jatuh ke pelukanku. Selamat berteriak suami, aku memilikinya. Kami akan memiliki bayi. Tanpa sadar aku memeluknya membentuk lingkaran. Dan kemudian aku menyadari sesuatu. Tetap di tempat. Kuturunkan dia berlutut. Berteriak ke udara seperti orang gila, kumohon. Aku tak mau 1 miliar pun. Jangan lepaskan aku. Kumohon, aku panik. Aku benar-benar bingung. Di saat yang sama, ada secercah harapan di hatiku. Mungkin tak akan ada yang berubah. Aku akan mengawasi istri dan anak-anakku. Ada puluhan juta yang harus kujalani. Istriku ketakutan dengan tindakanku. Terus memanggil namaku. Aku membawanya dalam pelukanku. Mata merah. 2 baris air mata panas membasahi apa yang terjadi padamu. Apa itu? Katanya dengan sedikit menangis. Ini seperti hubungan dari hati ke hati. Menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Aku pengangguran dan tak bisa berkata-kata. Mata penuh pikiran dan keengganan. Bel berbunyi. Cahaya putih melintas di depanku. Aku benar-benar kehilangan kesadaran. Bangun lagi. Aku terbaring di rumah sewa yang rusak. Aku tahu semuanya berakhir lagi. Terdengar suara ketukan di pintu. Aku bangkit dengan linglung. Pak, tolong tanda tangan untuk kurir Bapak. Kubuka 5. Lotre yang tak tertandingi ku kenal. Nomor yang mendalam. Aku keluar dari pusat lotre dengan wajah kosong. Staf semua berkata, akulah pemenang paling tenang yang pernah mereka lihat. Kekuatan uang adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Tidak terkecuali aku. Kali ini kuhabiskan dengan lebih liar lagi. Aku punya perasaan tertekan di hatiku yang perlu dilepaskan. Memikirkan anak yang belum kutemui. Sering kubangunkan di tengah malam. Pacarku masih sama denganku. Tersenyum setiap hari. Seolah lebih muda. Melihat penampilan Liu Ruyan yang bahagia. Kuambil sedikit kenyamanan dalam hatiku. Tidak cukupkah selama dia bahagia? 1 hari setelah tahun baru Imlek. Orang tuanya membawa segerombolan kerabat ke rumahku. Kami mengobrol selama 3 tahun. Aku tak pernah diizinkan ke pintunya. Dan mereka datang dengan sangat antusias. Keluargaku. Keluarganya berkumpul untuk bertukar cangkir. Tawa dan tawa. Wajah ayahku memerah karena minum. Dia biasanya kayu. Pertama kali di meja anggur. Munculnya awan kering yang heroik. Ibuku menggandeng tangan calon mertua. Dia berbisik bahwa dia mengajakku menghitung rezekiku ketika aku masih kecil. Mengatakan aku akan menjadi jutawan pada saat aku berusia 30 tahun. Tampaknya semua ini benar. Kamu harus pergi ke kuil meramal itu setelah tahun. Mengembalikannya dengan baik. Benar, aku sudah lama tidak menyinggung tentang pernikahan. Mereka berinisiatif. Pacarku menyambutku seperti bayi yang baik. Mata semua orang penuh dengan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Hanya hatiku.
Mati rasa terhadap sanjungan orang lain. Pikiranku penuh dengan anak yang belum lahir itu. Ada kembang api yang padam. Ini yang dibeli kakakku dengan harga mahal. Aku membelikannya mobil kesayangannya. Sekarang patuh padaku. Semua orang tertawa dan bercanda. Tapi hatiku tak bisa berhenti berdarah. Aku minum banyak. Aku mencoba menghibur diri bahwa itu sangat jauh. Asalkan semua orang di sekitarmu cukup bahagia. Aku tak berani punya anak setelah menikah. Ruyan Liu tak terburu-buru. Mungkin ia merasakan emosiku yang terpendam. Di malam yang biasa, ia tiba-tiba memelukku dan mengatakan, ada apa denganmu? Aku adalah istrimu. Kau boleh menceritakan apa saja padaku. Tak peduli apa yang ingin kau lakukan, aku berjanji padamu. Asalkan kau tak bahagia lagi, aku membelakanginya. Kepala tertutup selimut. Tubuhnya bergetar sejadi-jadinya. Aku mulai terisak sejadi-jadinya. Apakah kau menyesal menikah denganku? Jika begitu, aku bisa memenuhimu dan membebaskanmu. Ruyan Liu menarik napas dalam-dalam dan menarikku. Menatapnya dan berkata dengan serius. Kesedihan tak berujung dari adik pertama di hatiku menenggelamkanku. Aku memeluknya erat. Seolah ingin mengusapkannya ke dadaku. Dan kemudian dia mulai menangis, dan aku tidak melakukannya. Aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu, dia menepuk pelan punggungku. Malam itu adalah malam terbaik yang pernah kutiduri. Aku sudah memutuskan. Menikmati hidup sebagai orang kaya. Hidup ditangguhkan. Tapi hidupku terus berjalan. Tentu saja, meskipun aku melampiaskan semua adik kerajaan. Tapi pada akhirnya aku tetap tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan begitulah terus, dan aku melewati 10 tahun 2023. Aku semakin jarang mengeluarkan uang. Mengalami banyak hal sekali sebenarnya sudah cukup. Aku kehilangan kegembiraan menghabiskan uang untuk pertama kalinya. Aku selalu menjadi donatur yang murah hati. Jauh di lubuk hatiku, aku merasa Tuhan sedang mengawasiku. Mungkin semakin banyak pahala yang kulakukan. Aku belenggu pada tubuh secara ajaib akan hilang suatu hari nanti. Aku mencoba mencari makna hidup. Meski tubuhku masih muda, tapi jiwaku sudah mulai menua. Dunia tetap sama. Hal yang sama berulang-ulang. Kabar yang sama. Sama film permainan bola bla 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 bla. Dunia berhenti. Setelah 10 tahun, hidup menjadi membosankan. Aku menemukan bahwa tak ada gunanya aku melakukan lebih. Sudah kembali ke titik awal. Di hari-hari pengulangan, aku telah menguasai kode kekayaan. Bahkan tanpa tiket undian diantar ke pintumu. Aku masih bisa. Mudah sekali menjadi miliarder. Sejak 2 reinkarnasi pertama. Setelah 2 kali menikahi Liu Ruyan. Aku belum menikah lagi. Dalam hati, dia sudah menjadi istriku. Adalah bagian tak terpisahkan dari hidupku. Setelah aku punya uang, ada berbagai macam godaan di sekelilingku. Ketika aku masuk ke kamarku, orang kulit putih yang cantik. Ketika mendekati wanita sempurna, sebuah ide tiba-tiba muncul di benakku. Lagi pula semuanya sudah berakhir lagi. Bahkan, tidak akan ada yang mengingat perbuatanku. Alis dan mata wanita bersemi. Menarik hasrat primitifku. Dia menelan potongan pakaian dengan sukarela. Napasku menjadi semakin cepat. Ketika hanya ada satu halangan di tubuhnya. Aku membanting keluar pintu dan berlari pulang. Aku adalah orang biasa, dan aku juga memiliki kelemahan manusia. Pada saat aku tak bisa menahannya. Otakku. Tapi tiba-tiba sosok istri yang tak terhitung jumlahnya muncul. Aku sedang berpikir. Ini seperti aku sedang melakukan perjalanan melalui alam semesta paralel. Yang pertama 2023. Aku punya istri dan anak. Aku kehilangan mereka. Mereka juga kehilangan aku. Bagaimana keadaan mereka di alam semesta paralel itu? 9 waktu berikutnya akan berakhir pada 2023. Aku akan memikirkannya setelah aku pergi. Apa yang akan terjadi pada Liu Ruyan? Apakah kamu bingung? Apakah itu menyakitkan? Apakah kamu akan beradaptasi dengan hidup tanpa aku?
Di alam semesta paralel. Waktunya terus berjalan. Hanya waktuku yang berulang. Aku ingin dia melupakanku satu persatu. Untuk menikmati hidupnya. Tapi aku khawatir dia benar-benar melupakanku. Aku tidak bisa menerima pengkhianatanku. Bahkan jika aku pergi ke 2023 berikutnya. Ada dia yang baru menungguku. Tapi di alam semesta paralel ini. Akan tetap terluka. Aku memutuskan untuk mengakui semua rahasiaku pada Ruyan Liu. Meski teori semesta paralel hanya dugaanku. Lagi pula, mungkin saja hanya ada satu alam semesta. Ini hanya ruang dan waktu yang berulang. Hanya aku yang menyimpan memori sebelum setiap pembalikan. Tapi aku tetap tidak ingin terus seperti ini. Aku menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin di rumah. Dia mengambil tempat duduk. Mata penuh cinta. Dengarkan aku tahu ini sulit dimengerti. Tolong percaya padaku. Dia salah sangka. Akhirnya mengangguk. Aku serius. Serius katakan padanya pengetahuan perdagangan 100 juta. Dan katakan apa yang aku pikirkan. Jadi kamu harus hidup dengan baik, oke? Pergi dan lihat dunia setelah 2023 untukku. Wajahnya khusyuk. Seperti aku akan menangis. Tepat ketika aku akan mengatakan sesuatu. Wajahnya berubah. Tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kau panik? Siapa yang memintamu membohongiku? Dan dia menunjukku. Air mata keluar dari sudut mataku. Aku serius. Aku berkata tanpa sadar. Dia tiba-tiba menjadi sangat serius. Detik berikutnya, dia berdiri lagi. Jika ingin putus, katakan saja langsung. Mengapa kau mencari alasan yang mengecil seperti itu? Mengapa kau tidak bilang kau menderita kanker? Sentuh hati nuranimu. Apakah aku mencari uangmu? Orang tuaku mendapat banyak darimu. Jangan khawatir. Jika kau ingin kembali, aku akan membayarmu kembali banyak. Rentetan apinya. Menghantam hatiku lagi dan lagi. Pria menjadi jahat ketika punya uang. Itu kebenaran yang hampir universal. Terlebih lagi, di mata orang lain, aku adalah rejeki nomplok. Rejeki nomplok dihina. 2 tahun pertama. Bahkan jika aku memiliki 100 juta. Mereka yang telah kaya selama beberapa generasi masih memandang rendah diriku. Aku menatap Liu Ruyan dengan mata merah. Butuh beberapa saat untuk berbicara perlahan. Apakah itu aku yang ada di matamu? Lalu mengapa kamu berbicara omong kosong seperti itu? Aku juga mengatakan bahwa tahun ini kamu akan menghilang sama sekali. Kamu mengatakan itu akan memakan waktu seumur hidup. Wajah kecil Ruyan Liu masam. Air mata mengalir. Jongkok dan menangis aku mencintainya. Dia juga mencintaiku. Kita tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Hubungan kita telah diuji. Sebelum aku membuat kesepakatan. 1 tahun aku benar-benar sakit. Tidak bisa menghasilkan sepeser pun. Dia membawa hidupku. Biarkan aku hidup kuat lagi. Aku menghampiri dan dengan lembut mengambil wajahnya yang menangis. Dengan hati-hati menyeka air matanya. Katanya hari ini tanggal 19 April. Sekarang pukul 20.30. Nomor undian yang akan ditarik nanti adalah 1259874. Setengah jam lagi. Blok lanjutan bintang lalu lintas pendatang baru. Sering terungkap bahwa dia sudah menjadi ayah dari seorang anak. Sekitar jam 3 pagi malam ini. Epidemi nasional akan benar-benar musnah. 1 bulan lagi. Epidemi global akan lenyap. Ayahmu akan menelepon sebentar lagi. Menyuruhmu pulang akhir pekan ini. Dan aku terus dan terus. Aku telah mengalami hal-hal ini 10 kali. Aku mengingatnya dengan jelas. Dia perlahan-lahan berhenti menangis. Dengan ekspresi bingung tak percaya. Dia sedikit tak yakin. Aku berkata begitu banyak dengan kepastian mutlak. Jika aku berbohong padanya, itu hanya berarti aku aktor. Selain itu, mudah untuk memverifikasi semua ini. Aku berjalan pergi. Waktu akan membuktikan semua yang kukatakan. Sampai saat itu kita perlu mempertahankan sedikit ruang. Aku pergi ke halaman dekat pintu.
Mengeluarkan sebungkus rokok. Satu persatu. Waktu tanpa ampun. Dia akan menghilangkan wajah. Akan menghilangkan pengalaman. Akan menghilangkan memori. Bahkan menghilangkan nyawa. Asap mengaburkan pandanganku. Aku merasa sedikit konyol. Aku mulai berpikir. Jika aku tidak memiliki kesepakatan ini, aku masih anak miskin. Kamu harus bekerja keras untuk menjadi keluarga kecil. Aku harus beraktivitas setiap hari. Dan menua. Menghadapi penyakit. Kemungkinan besar aku akan mengalami kecelakaan. Atau cinta yang sangat aku hargai. Bisa juga memburuk seiring berjalannya waktu. Aku sekarang bebas secara finansial. Makanan dan sandang tanpa khawatir. Dihormati. Dan aku tahu 2023 seperti punggung tanganku. Tidak akan ada kecelakaan sama sekali. Logikanya aku tak punya alasan untuk tak bahagia. Tapi mengapa hatiku masih kosong? Apakah hatiku murahan? Aku hampir kehabisan rokok. Aku sakit tenggorokan kering. Lihatlah ke atas. Langit sudah cerah. Aku sudah duduk di luar semalaman sendirian. Ke ruang tamu. Lilin di atas meja telah habis terbakar. Makanan di atas meja bergerak. Menghirup napas dingin. Suara air mengalir dari kamar mandi. Lihatlah ke atas. Ruyan Liu dengan hati-hati merias wajahnya. Apakah kamu lapar ketika kamu kembali? Aku akan membuatkanmu sarapan setelah selesai. Liu Ruyan bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Sambutlah aku dengan hangat. Aku sudah memikirkan reaksinya berkali-kali. Tapi ini sungguh membuatku terkejut. Dan aku hanya duduk di situ. Melihatnya memakai lipstik. Memakai celemek. Membuatkan sarapan. Akhirnya, dia menarikku untuk duduk di sofa. Suamiku, silakan mulai. Ruyan Liu memegang dagunya di tangannya. Lihatlah aku dengan mata yang begitu lembut. Lebih dari sekedar kelembutan. Dan cinta yang dalam. Apakah kamu baik-baik saja? Aku khawatir jika dia ketakutan. Tidak menunggu aku selesai. Dan kemudian tiba-tiba dia memotong ucapanku. Apakah kamu mengalami kesulitan selama 10 tahun terakhir ini? Seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Setidaknya kamu tidak akan begitu kesepian. Sumpit yang kupungut jatuh ke tanah. Mau ngomong apa? Tapi ketemu. Kelihatannya ada yang mengganjal di tenggorokan. Kudengar kau bilang kita sudah menikah 2 kali. Aku punya anak. Siapa orang-orang yang akan menikah? Siapa yang datang ke kampusku? Ku beri mereka hadiah. Jika kau tak datang, kau akan rugi banyak. Dan anak-anak kita seperti siapa? Anak laki-laki perempuan. Mulutku tak cantik. Sebaiknya mulut sepertimu, katanya penuh rindu. Kau hamil saat kau pergi. Semua teman kampusmu ada di sini. Bahkan anak SMP dan SD pun sering datang. Dan aku menjawab. Entah kenapa. Mendengarkannya membuatku merasa jauh lebih rileks. Tapi aku segera menyadari keseriusan masalahnya. Yang benar saja, aku akan pergi setelah tahun ini. Kau berjanji padaku. Kau harus hidup dengan baik di dunia ini. Dia seperti tak mendengarnya. Pegang erat aku. Haruskah kita segera menikah? Dapatkan sertifikat itu sekarang. Kau bias. Aku menikah dengan orang lain 2 kali pertama. Tidak denganku kali ini. Kau menikah 2 kali. Aku tak menikah sekalipun. Aku melepaskan diri dari pelukan Liu Ruyan. Berkata dengan nada serius. Aku akan meninggalkan duniamu, kau mengerti? Kau harus melupakanku secepatnya. Seperti wanita lain. Temukan pria yang bisa menemanimu seumur hidupmu. Aku tak punya masa depan. Itu hilang. Pada akhirnya. Nada suaraku sedikit marah. Saya tahu. Saya tahu. Tapi bukankah alam semesta paralel ini tebakanmu? Mungkin tidak ada dunia paralel. Anda dan saya dan seluruh dunia telah kembali ke masa lalu. Kami memiliki tahun yang baik. Kita bisa melakukan apa saja.
Selama kamu suka. Kali ini, aku akan menemanimu. Anda tidak akan begitu kesepian. Setiap saat di masa depan. Kau harus memberitahuku semuanya secepat mungkin. Bukankah kita mengatakan itu sebelumnya? Apapun itu. Kita adalah satu. Untuk berbagi. Saya mulai meragukan diri saya sendiri. Ya, itu tebakanku. Tapi dugaan ini tidak bisa dibuktikan. Bukan berarti palsu. Saya tiba-tiba merasakannya dibandingkan dengan Liu Ruyan. Aku benar-benar terlihat lemah. Wanita selalu lebih disengaja daripada pria. Apa yang terjadi? Ruyan Liu selalu lebih optimis dari saya. Kami berbicara untuk waktu yang lama. Saya secara bertahap tergerak olehnya. Dibujuk olehnya. Beban di hatiku telah diturunkan lebih dari setengahnya. Di Sungai Panjang. Akhirnya aku tidak merasa kesepian lagi. Akhirnya, saya berjanji padanya untuk hidup optimis. Pergi, jangan terlalu banyak berpikir. Dia juga berjanji padaku. Jika alam semesta paralel itu nyata, dia akan hidup dengan baik. Di hari-hari yang akan datang, saya secara bertahap menemukan kesenangan. Ruyan Liu selalu menemukan cara untuk mengejutkanku. Akan dengan sengaja menyela rencananya. Lakukan banyak hal aneh. Aku mengerti. Dia di sini untuk membuatku sama tahun ini. Memiliki hidup yang lebih menyenangkan. 10 tahun curah hujan. Ditambah pengetahuan tentang tahun depan. Aku sangat segera menjadi pria besar di mata dunia. Saya kebetulan berada di konferensi teknologi. Menunjukkan ramalan saya. Membantu seorang ilmuwan menghindari kegagalan eksperimental. Tragedi bencana. Dan sejak saat itu, reputasi saya menjadi semakin jahat. Orang bilang aku peri. Saya menjadi tamu kelas atas. Banyak orang berusaha keras agar saya menceritakan nasib mereka. Aku selalu menggelengkan kepalaku. Tersenyumlah dan ucapkan kalimat terakhir, rahasianya tidak bisa diungkapkan. Saya tidak kekurangan uang. Uang itu dingin. Saya lebih peduli tentang apa yang bisa dibawa oleh uang. 10 tahun ke bawah. Sikap saya terhadap dunia perlahan berubah. Saya memiliki kemampuan untuk berbicara. Tanpa sadar berdiri dalam perspektif Tuhan. Ada rasa memegang kendali. Dan itu banyak mengubah pola pikir saya. Saya merasa seperti mainkan game Sims yang sangat realistis. Bahkan jika hidup mereka begitu hidup dan hidup. Tapi di mataku, mereka menjadi lebih dan lebih seperti NPC. Semua orang tampaknya mengikuti skrip tetap. Saya seperti orang luar jika saya mau. Saya bisa mengubah hidup mereka. Terkadang, aku akan melihat wajah Ruyan Liu yang sedang tidur dengan linglung. Saya berada dalam kontradiksi besar. Apakah dia masih dia? Pertama 2023. Liu Ruyan punya anak. Punya kenangan menghabiskan 1 tahun bersamaku. Setiap tahun setelah itu, kita semua memiliki kenangan yang berbeda. Saya berbeda setiap tahun. Aku sudah berubah dari sebelumnya. Aku tidak lagi sebodoh itu. Dengan anak laki-laki miskin yang kekanak-kanakan. Bukan lagi pemula yang dibenci. Saya memiliki lebih banyak pengetahuan, lebih banyak wawasan. Memikirkan dunia juga berubah. Saya berbeda setiap tahun. Setiap Liu Ruyan yang berjalan bersamaku hingga 2023. Ini berbeda. Perasaan dan ingatan setiap tahun berbeda. Lalu Ruyan Liu, yang sedang tidur sekarang. Apakah masih Liu Ruyan yang sama dari sebelumnya? Ide saya aneh. Mungkin pengalamanku sendiri aneh. Lupakan saja, kau tak mau? Saya pikir dia menderita amnesia. Tidak ingat apa yang terjadi pada kita sebelumnya. Setelah bertahun-tahun, cintanya padaku adalah benar. Aku bisa merasakan detak jantungnya dengan jelas. Napasnya yang dangkal. Aku yakin dia punya jiwa. Aku menatapnya untuk waktu yang lama. Cahaya bulan di luar jendela. Aku mendorong mataku ke cermin di lemari. Pada saat itu, saya takut pada diri saya sendiri. Aku seperti hantu di film horor.
Melihat makananmu sendiri. Aku tidur dengan keringat dingin. Peras ke dalam selimut dan mulai tertidur. Suami. Anda belum mengatakan bagaimana Anda membuat transaksi ini terjadi. Andai saja aku bisa sepertimu. Setelah istri saya mengetahui tentang saya, aku jelas lebih khawatir. Dia menghargai setiap hari yang dia habiskan bersamaku. Itu terlalu bagus untukku. Dan saya berkata, oke. Tidak ada apa-apa. Itu adalah hari di mana aku menerima kontrak misterius. Isinya tentang kesepakatan itu. Aku rasa tidak masalah jika seseorang sedang mengerjai. Dan kemudian aku mengetahuinya. Kontrak yang hilang. Muncul kembali di mejaku. Jadi karena penasaran, aku menandatanganinya. Lalu kontrak itu menghilang begitu saja tidak lama kemudian. Tiket lotre otomatis diantar ke pintu. Lalu apakah kamu belum memeriksa siapa pengirim kurir itu? Tanyanya ragu. Aku memeriksa semuanya. Perusahaan kurir tidak dapat menemukan nomor pelacakan. Dia terus bertanya pada kurir. Aku juga memeriksa. Dia hanya orang biasa. Aku sama sekali tidak ingat pernah mengirimku kurir. Suatu ketika aku memergokinya merobek topengnya. Dan aku menemukannya mematung. Seperti boneka yang sedang dikendalikan. Setelah pengiriman kurir. Lupakan saja semua yang terjadi sebelumnya. Dan aku dengan tenang membalasnya. Aku telah mencoba lebih dari sekali. Memahami apa yang terjadi padaku. Tapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku tidak masuk akal dan tidak penting dalam menghadapi takdir. Ya, saat itulah dia berhenti bertanya. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, tahun 2023 lagi akan berakhir. Suasana hari tahun baru di jalanan masih kuat. Akhir dari epidemi global. Ada banyak antusiasme liburan di seluruh dunia. Tahun baru semakin dekat. Dunia akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Aku berkumpul dengan semua keluargaku dalam pertemuan yang meriah. Ini diatur khusus oleh istriku. Dia bilang tidak akan terlalu berat ketika dia memintaku pergi. Semua orang berdandan. Ayahku semakin percaya diri. Beberapa tahun lebih muda. TKI yang diam saja masih di mana? Jelas orang kaya. Kakakku telah berganti beberapa pacar tahun ini. Saat makan malam, katanya ia ingin menjadi bintang. Biarkan aku mencari cara. Hanya istriku yang tahu tentang aku. Inilah rahasia kami. Setelah makan malam, aku pulang ke rumahku. Menunggu dengan tenang bel tahun baru berbunyi. Ruyan Liu membuka pintu dan berjalan di depanku. Matanya merah. Aku mengeluarkan stik USB di sakuku. Ini hadiahku untukmu. Apa ini? Seseorang bisa membuktikan keberadaan alam semesta paralel. Jawabnya. Dan aku bingung. Kau yang memberitahuku. Ketika kau kembali ke titik awal. Tak bisa mengambil apapun dari dunia ini. Tapi kali ini aku ingin mencoba. Dan aku menghela nafas. Alangkah baiknya jika aku bisa menghilangkan kesalahan. Tapi setiap kali aku kembali. Pakaian yang kukenakan akan-akan. Sebelum menjadi seperti dulu. Aku sengaja mencukur rambutku. Kembali ke titik awal, baru mulai menumbuhkan rambut lagi. Kupotong kukuku dan mereka tumbuh kembali. Kuceritakan semua ini padanya. Istri yang tak berguna, aku berjanji kau akan menjalani hidup dengan baik. Ruyan Liu masih tak menyerah dan mengatakan bahwa setiap kali kau kembali. Bukan hanya dunia kembali seperti setahun yang lalu. Termasuk penampilanmu. Juga telah kembali seperti setahun yang lalu. Itu sebabnya kau tak pernah tua. Jadi itu menggambarkan dua kemungkinan. Kau telah hidup dalam ruang dan waktu. Tidak ada alam semesta paralel. Setiap orang yang kau temui adalah aku. Hanya saja seluruh dunia kembali ke masa lalu. Termasuk dirimu sendiri. Itu kemungkinan besar. Tapi kau menyimpan ingatanmu. Ingatan juga terdiri dari sel-sel otak. Kau memiliki ingatan baru, kau memiliki sel-sel otak. Itu artinya kau tidak membalikan. Hal kedua yang kau temui adalah alam semesta paralel yang berbeda. Aku bukan hanya diriku.
Ada banyak sekali diriku di alam semesta paralel. Aku di alam semesta paralel memiliki kenangan tentangmu. Itu artinya sebelum kau masuk di saat ini, ada dirimu yang lain yang ada. Dan dulu kau menggantikan alam semesta paralel. Kemunculan Ruyan Liu mengingatkanku pada Conan. Kapan dia menjadi begitu logis? Bukankah selalu bodoh? Pikiranku berpacu seiring dengan kata-katanya. Tak lama kemudian, aku memikirkan kemungkinan yang tak pernah kubayangkan. Jika ada dunia paralel. Lalu setelah kutempuh melewati masa lalu, kemana aku pergi di alam semesta paralel? Jika aku menggantikannya, maka itu adalah penangkapan jiwa. Atau apakah aku mengembalikan penampakan setahun yang lalu dulu? Lalu tubuh mengambil alih jiwa. Terdengar misterius. Tapi apa yang terjadi padaku cukup misterius. Itu juga mungkin. Masuk akal jika itu pengganti fisik. Ingatanku berasal dari sel otakku. Daging melewati milikku. Sel otak bisa mewarisi ingatan saat ini. Sekarang, itu terdengar sangat ilmiah. Otakku sakit ketika memikirkannya. Melihat lingkaran hitam di bawah mata Liu Ruyan. Aku bisa membayangkan. Dia mencoba mencari tahu ini. Aku tidak tahu seberapa sulit. Lihatlah dia seperti kerasukan di Renjie. Aku bahkan tidak bisa memahami apa yang dia katakan. Aku hanya berpikir dia benar-benar manis sekarang. Jadi kamu ingin aku menelannya? Aku menunjuk stik USB di tangannya dan berkata. Dia seperti penjahat yang rahasianya telah terbongkar. Kaget. Bagaimana kau tahu? Tapi sekarang aku telah menjadi di Renjie yang sesungguhnya. Tersenyumlah sedikit. Mampu mengembalikan sesuatu tidak membuktikan apa-apa. Masalah asap terlalu rumit. Banyak sekali kemungkinannya. Apa yang terjadi padaku? Ternyata tidak. Bisa dijelaskan dengan beberapa teori. Terlebih lagi, aku sudah pernah mencoba metode ini. Suatu ketika aku sakit perut. Segera pergi ke toilet. Tapi ketika aku kembali ke masa lalu, aku sama sekali tidak merasakan perutku. Aku menghubungkan hal-hal yang kuhasilkan di waktu dan ruang ini. Tidak bisa menariknya kembali. Aku Chen Sheng berkata. Aku tahu Ruyan Liu ingin melakukan sesuatu untukku. Untuk membuatku bahagia ketika aku pergi. Bahkan, sejak aku berbagi rahasiaku dengannya. Aku jauh lebih baik dari sebelumnya. Di bawah kenyamanannya. Hal-hal itu telah membuatku tidak terlalu sengsara di masa lalu. Setelah mendengarkanku, matanya perlahan-lahan meredup. Berdiri tercengang di sana. Bisakah aku melihat apa yang ada di stik USB? Melihatnya kecewa. Aku berusaha keras untuk terlihat bahagia. Dia mengulum senyum. Berbalik dan pergi ke kamar untuk mengambil komputer. Aku beberapa jam lagi akan berangkat. Kami masih punya waktu untuk menyalakan komputer dan mencolokkan stik USB. Di layar. Memainkan potongan-potongan tahun kami. Pernikahan kami. Bulan madu kami. Petualangan kami. Kami sedang duduk di sofa. Dia meringkuk dalam pelukanku. Seperti orang terluka. Anak kucing itu sejak aku menyatakan cinta padanya. Dia tahu bahwa hari ini akan datang. Dalam setahun, aku sudah mengatur semuanya. Aku mendirikan yayasan. Memastikan bahwa dia dan keluargaku tidak akan memiliki kekhawatiran selama sisa hidup mereka. Aku juga berbicara banyak dengannya. Dia sepenuhnya siap. Dia tidak pernah menunjukkan terlalu banyak emosi buruk. Kami masih membandingkan. Menghabiskan banyak waktu dengan bahagia. Aku pikir kali ini aku harus bisa pergi dengan tenang. Kami melihat diri kami di layar. Kadang-kadang tertawa. Kadang-kadang terharu. Kadang-kadang mulai mode mengeluh lagi. Hanya 15 menit untuk pergi. Video juga diklik ke halaman terakhir. Meskipun saat ini, suasana mulai terasa sedikit sedih. Dan dia semakin jarang berbicara. Tapi ini adalah hasil terbaik. Jika ada alam semesta paralel, maka dia juga bisa berada dalam restuku. Tetap mencari kebahagiaan. Jika kamu kembali ke masa lalu, maka dia akan melupakan segalanya.
Tepat ketika aku hendak mematikan komputer, sebuah jendela video tiba-tiba muncul di layar. Ada juga video. Aku tidak sengaja memesannya. Aku membukanya. Waktu menunjukkan bahwa itu baru direkam kemarin. Dalam gambar, seorang gadis muda serius. Dengan senyum di wajahmu. Gadis itu adalah Ruyan Liu. Dia merasa agak seperti dia keluar, dan itu sangat khusyuk. Dia dalam video menyapa Liu Ruyan berikutnya. Saya Ruyan Liu. Bagaimana dengan orang bernama Lu itu? Apakah dia memberitahumu rahasianya? Ketika kamu melihatku, kamu harus percaya apa yang dia katakan itu benar. Dan aku adalah Ruyan Liu terakhir di tahun 2023. Video ini bisa muncul di ruang dan waktumu. Itu berarti dugaan paralel semesta benar. Meskipun kamu juga aku. Tapi dia meninggalkanku untukmu. Aku masih merasa sedih. Tapi hanya itu yang bisa kulakukan untuknya. Kamu tahu. Tidak ada yang mengenalmu lebih baik daripada aku. Termasuk pria dari Sex Road ini, aku tahu. Kamu benar-benar ingin menikah sekarang? Membutuhkan pria ini untuk menjagamu. Menjalani hidup kecil yang bahagia. Tapi kamu harus mengerti bahwa dia lebih membutuhkanmu sekarang. Setiap kali aku pergi, itu seperti kematian baginya. Kesepian terlalu lama. Aku kelelahan di dalam. Jadi kamu harus kuat. Piring adalah tahun ini. Ada potongan-potongan tentang saya dan dia. Ini adalah kenangan yang menjadi milik saya dan dia. Seperti separuh hidupnya yang lain. Saya tidak lengkap. Jiwanya sudah berusia 35 tahun. Tapi ingatan saya tentang dia hanya 4 tahun. 6 tahun lainnya, saya tidak tahu apa-apa. Ini adalah penyesalan saya. Saya percaya itu juga penyesalan Anda. Sekarang saya memberikannya kepada Anda. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Akhirnya, tolong. Sampaikan kenangan ini ke Ruyan Liu berikutnya. Kemudian percayakan Liu Ruyan berikutnya untuk menyebarkannya. Kami menggunakan kenangan bersama. Untuk menyatukan Liu Ruyan yang lengkap. Liu Ruyan yang paling sempurna di hati Lu Xingchen. Dengan cara ini hidupnya mungkin memiliki lebih sedikit penyesalan. Saya berharap Anda bahagia. Di akhir gambar, Ruyan Liu menyatukan kedua tangannya. Dengan senyum di wajahmu. Mataku buram melihat di sini. Air mata tanpa sadar menetes di keyboard. Meskipun Liu Ruyan. Selalu keyakinan pada pembalikan ruang dan waktu. Aku tak menyangka dia seperti aku. Sangat prihatin dengan dugaan alam semesta paralel. Dalam menghadapi waktu tanpa henti. Kami makhluk 2 dimensi. Tapi berusaha memecahkan rahasia dunia 3 dimensi. Aku sangat mencintainya selama ini. Untuk setiap 2023 tahun, dia hanya bahagia. Aku manja seperti seorang putri. Tapi putri yang tampak lembut ini. Tapi dia berdiri dengan tegas di depan ksatria yang melindunginya. Aku mengerti arti penting dari tindakannya. Dia siap untuk yang terburuk. Jika alam semesta paralel itu nyata, maka itu mewakili paralel. Liu Ru di alam semesta. Asap itu benar-benar akan kehilanganku. Dan aku akan membawa perhatian dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Menghabiskan sisa hidupmu. Dan dia. Mencoba menempatkan Liu Ruyan dari semua alam semesta paralel masa depan. Bersatu menjadi satu. Dengan stik USB yang merekam hidup kita. Biarkan semua Ruyan Liu memiliki ingatan yang sama. Rasanya seolah hanya ada satu dia. Menemaniku menjalani hidup ini. Agar aku bisa merasa lebih nyaman. Idenya terkesan romantis. Seperti perlombaan estafet cinta. Ketika aku mengembara melalui alam semesta paralel yang berbeda. Aku selalu bisa menemukan rasa memiliki dalam dirinya. Tapi itu sangat naif. Tongkat USB ini tidak bisa diambil sama sekali. Bahkan jika kamu bisa mengambilnya. Setiap dunia paralel dirinya. Mereka adalah individu. Hanya gambar dan buku harian. Bagaimana aku bisa membiarkan dia semua? Semua berbagi kenangan dan perasaan yang sama. Selain itu, aku tidak akan seegois itu. Untuk memaksa semuanya. Serahkan pada Liu Ruyan yang baru satu persatu.
Setelah pengakuan ini, aku mulai menyesalinya. Seharusnya aku tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padanya. Biarkan dia menanggung hal-hal ini. Aku hanya ingin dia bahagia. Ini mengalahkan niat awalku. Aku menoleh. Istriku menatapku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan aku terkejut. Keengganan tak berujung tercurah dari hatiku. Mata macam apa itu? Emosi kompleks yang tak terhitung jumlahnya terjalin. Kemarahan sedih. Tak mau mencintai dan sedih. Waktu untuk pergi semakin dekat. Aku merasakan tangan besar terulur dari matanya. Memegang hatiku erat-erat. Ingin aku tetap tinggal. Tapi tubuhku semakin jauh darinya. Hatiku semakin sakit. Hanya 5 menit menuju jam 12. Akhirnya. Mau tak mau Ruyan Liu menerkam. Bibir panas kembali menyumpal mulutku. Kami berciuman dengan ganas. Seolah hanya ada kami berdua yang tersisa di seluruh dunia. Komputer terhempas oleh kami. Ruyan Liu mencubit punggungku dengan tangannya. Rasanya kuku jarinya akan tenggelam ke dalam dagingku. Air mata mengalir dengan panik di matanya. Mengalir di wajahku ke dalam mulutku. Dia tiba-tiba menangis sedih. Seolah ingin melepaskan semua emosi. Tolong jangan biarkan dia pergi. Tolong, Ruyan Liu, berlutut di tanah. Balon sedih. Rambut berantakan di wajah berbalut air mata dan air liur. Gila di mataku. Pikiranku menjadi kosong. Dan kemudian suara patah hati. Istri bangun. Kamu berjanji padaku. Baik dan patuh. Bangun, bangun, aku putus asa dan berkata. Sekeras apapun aku berusaha. Kau tak bisa menariknya pergi. Aku harus berlutut di tanah dan memeluknya erat. Mengarahkan hidungku ke hidungnya dan mendengarkanku. Aku pasti akan hidup dengan baik. Kau juga harus hidup dengan baik. Aku pasti akan menemukan jalan kembali. Pasti aku menyentuh kepalanya dan terus bicara. Aku masih meremehkan cintanya padaku. Aku sangat menyesal telah berkata jujur. Dapatkah kau memikirkan ini? Wanita yang terus meneruskan ingatannya. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Tiba-tiba pandanganku menjadi kabur. Tangisan Ruyan Liu menjadi semakin lemah. Dan aku sadar sudah waktunya untuk pergi. Dan pada akhirnya, duniaku menjadi gelap. Sunyi senyap menakutkan. Membuka mata. Di atas ada langit-langit yang menguning. Aku berbaring di kamar sempit. Aku hanya menatap kosong. Idiot penuh tanda hitam. Cahaya jatuh pada kawat dan bergetar dari waktu ke waktu. Udara lembab membuat ruangan terlihat kusam. Aku seperti orang sakit parah. Bahkan sulit untuk bernapas. Suara di luar jendela terus berubah. Keinginan orang tua ketika anak-anaknya pergi ke sekolah. Ada keangkuhan anak muda untuk memanggil teman. Kata-kata manis di antara sepasang kekasih. Ada langkah kaki orang tua yang saling mendukung. Dari gelap menuju fajar. Dari fajar ke gelap. Aku seperti tak ada. Di dunia ini. Hanya membuka mata dan memandang langit-langit. Aku tak merasa haus. Jangan merasa kering. Tak terasa waktu. Adegan masa lalu berkelebat di benakku. Sepertinya aku melihat istri yang sedang hamil. Melihat kamar yang kosong menangis putus asa. Sepertinya aku melihatnya satu persatu. Hatiku menjadi abu setelah aku pergi. Kurus. Aku bisa melihatnya dengan stik USB kecil. Dengan putus asa melompat dari langit-langit. Mati lemas semakin kuat. Aku terengah-engah. Seperti anjing yang tenggelam. Tubuh semua meringkuk. Setiap sendi di tubuh tampaknya ditutupi dengan duri. Setiap otot tampaknya berhenti berkembang. Tubuhku memberitahuku. Jika saya terus seperti ini, aku akan benar-benar mati. Mati? Tidak. Kematian tidak berarti bagi masalah. Satu persatu, dia masih menungguku. Saya harus menemukan cara untuk memecahkannya. Saat sinar pertama matahari pagi bersinar. Saat jendela bersinar. Saya akhirnya berjuang untuk bangkit dari naluri bertahan hidup saya.
Aku membuka jendela. Bersandar lemas di dinding. Biarkan matahari yang hangat menyentuh Anda dengan lembut. Aku tidak bisa menerima takdirku. Bahkan jika kemampuanku terbatas. Bahkan jika saya menghadapi dimensi transendental. Keberadaan di luar ruang dan waktu. Aku akan menyelamatkan putriku juga. Hei, hei, aku berdeham. Sedikit kekejaman melintas di matanya. Kali ini saya memiliki tujuan yang jelas. Mereka bergerak cepat. Uang ditukar dengan loter. Saya menciptakan badai api keuangan. Hanya dalam 1 bulan. Kekayaan saya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Seluruh dunia tahu. Hukuman keuangan baru lahir untuk menghasilkan uang. Di mata pria ini. Tampaknya lebih mudah daripada makan dan minum air. Asap dunia ini. Tetap di belakangku diam-diam. Semua energi saya dihabiskan untuk menghasilkan uang. Ruyan Liu selalu sangat bijaksana dan mendukung saya. Dengan kekuatan yang cukup. Saya mendapat kelompok ilmuwan. Itu menjadi tim peneliti. Saya tidak mencoba mempelajari mesin penjelajah waktu. Saya hanya punya 1 tahun. Anda tidak dapat melakukan banyak hal dalam setahun. Mungkin bahkan akselerator partikel saja tidak cukup. Apa yang saya lakukan? Itu untuk membuat manusia ini cukup cerdas. Untuk mempelajari tubuhku. Kenapa ingatanku dipertahankan? Kenapa kembali ke titik awal? Tubuhku tidak berubah. Hal yang paling menakjubkan di dunia adalah saya. Pasti ada rahasia di tubuhku. Mempelajari tubuhku adalah satu arah. Tidak peduli apakah idiom gagal, saya harus bekerja keras. Sebaliknya, saya benar-benar tidak dapat menemukan arti dari terus hidup. Di aula konferensi besar. Aku duduk di podium dengan ekspresi serius. Bawah. 100 ilmuwan top saya. Begitu banyak orang. Saya melakukan upaya yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dengan restu dari keseriusanku yang lebih besar. Untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Operasi ini dirahasiakan. Saya juga membangun pangkalan di pulau tak berpenghuni. Kalian semua tahu hal itu. Jika Anda membuka rahasia saya, maka saya tidak hanya ditebus. Tingkat teknologi seluruh dunia akan mencapai lompatan yang tak terbayangkan. Selama kamu punya ide, Anda bisa memberitahu saya kapan saja. Aku satu-satunya kelinci percobaan dalam misi ini. Tidak peduli apa yang kamu lakukan padaku. Saya akan bekerja sama sepenuhnya. Dan saya berhenti sejenak. Katakan dengan berat, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Semua saya lakukan. Ruyan Liu tidak memberitahu dunia ini. Saya katakan sekali di siklus terakhir saya. Tapi hasilnya membuatku sangat menyesalinya. Ada tepuk tangan meriah dari bawah. Seluruh dunia teknologi sudah lama tidak ada. Terobosan besar. Jika Anda dapat membuka rahasia dalam diri saya, maka ini pasti abad baru. Penemuan terbesar. Hari-hari berikutnya, saya sudah berkeliling laboratorium. Rambutku, kukuku, darah kulit, sel-sel otak rangka, setiap jaringan tubuh. Dipotong untuk penelitian. Di lingkungan suhu tinggi. Lingkungan suhu rendah. Lingkungan steril. Lingkungan luar angkasa. Saya berada di segala macam lingkungan. Ilmuwan punya ide aneh. Seorang pria tua dengan janggut putih bahkan berkata, "Saya ingin mencicipi daging saya." Tentu saja, meskipun saya mengatakan untuk tidak mati. Tapi benar-benar mempermainkanku sampai mati. Tapi itu benar-benar berakhir. Karena mereka tidak datang dengan ide untuk membiarkan saya mati. Banyak eksperimen. Atau itu membuat tubuh saya semakin buruk? Saya kehilangan banyak berat badan. Tulang pipi menonjol muncul di pipi. Rongga mata yang dalam. Tapi mata merahku sangat bertekad. Bahkan sedikit gila. Ruyan Liu menatapku yang lemah. Air mata yang tidak memuaskan. Kita pulang? Untuk apa kamu melakukan ini? Untuk menghasilkan uang? Kami sudah punya cukup uang.
Berhentilah menyiksa diri sendiri seperti ini. Dan aku merasakan perih di hatiku. Aku juga ingin menjaganya seumur hidupku. Tapi jika aku tak melepaskan belenggu pada diriku, aku hanya akan benar-benar tersesat dalam ruang dan waktu yang tak berujung. Percayalah, suatu saat kau akan mengerti. Aku menyentuh kepalanya dan menghibur. Ia tak berkata lagi. Hanya diam air mata. Dir, bungkus jeruk untukku. Aku ingin memakan wangi obat di tasmu. Untuk menghiburnya, aku sengaja bersikap manis. Sebuah senyuman memang muncul di wajahnya. Ia berbalik dan mengambil jeruk. Baru sebulan terakhir berangkat lagi. Larut malam. Rambut putih. Seorang lelaki tua berjanggut dan garpu mengetuk pintu kamarku. Politeknik, kenapa kau di sini? Susah payah aku bangkit. Lelaki tua ini sudah 70 tahun. Tapi masih punya semangat besar untuk riset ilmiah. Begadang di lab setiap hari. Hari-hari ini. Kalimat pertama yang dia ucapkan padaku setiap kali dia mendatangiku adalah, proyek yang dia lakukan harus membayar lebih. Aku pasti meminta uang lagi. Anak itu membuat penemuan besar. Benar-benar penemuan besar. Dia punya laporan ITAS. Aku berlari sepanjang jalan. Apakah ada yang datang? Bintang ludah yang bersemangat telah menyembur ke wajahku. Aku tak peduli dengan situasi di wajahku. Aku sangat gembira sampai menggandeng tangannya. Benarkah? Kau gila akan hargaku dan membodohiku? Aku gemetar dan berkata. Tangan-tangan kurus itu merengkuhnya erat-erat. Lepaskan aku. Ada apa? Kelompokmu bisa mendukungku seumur hidupku. Kulepaskan begitu saja. Aku buru-buru berkata, jangan khawatir. Kita kehilangan segalanya. Hanya saja tak kekurangan uang. Kau seperti ini. Entah dari mana aku mendapat begitu banyak kekuatan. Dia mengatakan sesuatu dengan marah. Dan kemudian dia melihatku sekali. Dia menunjukkan ekspresi tertekan lagi. Orang tua ini biasanya ceroboh. Aku hanya memiliki munculnya penelitian ilmiah di dalam hatiku. Tapi sekarang aku masih terkejut dengan hantuku. Aku saat ini. Karena eksperimen aneh itu. Menjadi sakit. Rambutku rontok. Tubuh kewalahan. Andai aku tak punya dukungan medis terbaik. Ditambah napas dalam hatiku jatuh. Aku tak mengenalmu lagi. Ayolah. Desakku dengan cemas. Nak, jangan bersemangat. Selama ini, aku memimpin tim. Segala macam kajian telah dilakukan pada sel otakmu. Dan mereka tak mendapat apa-apa. Sel otak tak ada bedanya dengan orang normal. Tapi pada seluruh tim. Ketika kau ingin menyerahkan sel otakmu, aku mendeteksi semacam. Dan ada jeda. Ekspresinya menjadi sangat aneh. Lalu dia mengucapkan kata bug dengan berat. Bug. Ada bug di otakku. Aku sama sekali tak merasakannya. Aku mengernyit bingung. Bagaimana mungkin? Persis. Itu superorganisme atom. Jika bukan karena fluktuasi abnormal pada sel otakmu. Aku benar-benar tak menemukannya. Sang insinyur melempariku informasi di tangannya. Sebuah foto tiba-tiba menarik perhatianku. Aku melihat sebuah bercak hitam kecil muncul di lensa. Jika dilihat dari dekat, kau bisa melihat. Juga ada 2 garis hitam halus di bercak hitam. Seperti tentakel serangga. Pikiran tentang semua pikiranku. Ini serangga hitam ini. Tiba-tiba kulit kepala kesemutan. Dengan panik, ia membuang informasi di tangannya. Politeknik itu tak hanya mengangkat satu persatu perlahan dan berkata, aku juga tak percaya. Tapi itulah kenyataannya. Selagi aku mengamati, serangga hitam ini masih aktif. Ketika sel-sel otak membelah, serangga kecil ini otomatis akan terbelah menjadi 2. Aktif menjajah sel-sel otak baru. Itu cukup untuk mengatakan itu bukan benda mati. Aku masih tak percaya. Abaikan tubuhmu yang lemah. Bangun dan bawa aku melihat. Pak Tuali meraihku. Perlahan berkata semua sudah terlambat.
Ketika aku sudah siap memindahkannya ke tempat lain. Ketika melakukan riset mendalam. Dia menghilang begitu saja. Ini seperti tak pernah terjadi. Kurasa mungkin berhubungan dengan lingkungan. Tiba-tiba menghilang, kata-kata ini seperti bunyi sihir. Terus berputar di kepalaku. Kontrak asli hilang begitu saja tiba-tiba. Apakah aku tiba-tiba menghilang setiap kali pergi? Sepertinya yang membuatku terus kembali ke masa lalu. Itu serangga sialan. Cacing hidup di sel otakku. Bisa terus membelah. Apakah itu berarti aku masih punya sejuta cacing ini di kepalaku? Makan. Dadaku terus naik turun. Merinding di sekujur tubuhku. Aku juga punya perasaan yang sangat mual. Nak, kamu baik-baik saja? Pak Tuali membantuku duduk. Ia menatapku dengan sorot mata yang sangat panas. Ini mengingatkanku pada sesuatu yang ia katakan sebelumnya. Nak, kenapa kau tak ambil dagingmu dan biarkan aku mencicipinya? Tapi kali ini aku tak mau makan daging. Matanya tertuju pada kepalaku. Kurasa kali ini aku yang ingin ia makan. Ilmuwan otak harus membantuku menangkap serangga ini. Sebanyak apapun. Pastikan untuk mencari tahu rahasia serangga hitam ini. Aku tak menyadari tatapannya. Jika serangga ini bertanggung jawab atas semua ini, maka begitu kau mengendalikannya. Betapa kuatnya hal itu. Saat itu, semua masalahku bukan lagi masalah. Itulah yang ku kejar. Jika kamu bisa membuka rahasia bag. Bahkan jika aku harus segera mati. Dia melihat kepalaku. Jilat bibirmu. Aku tidak bisa menahan hasrat di mataku. Benar-benar gila. Pikirku dalam hati, tapi aku butuh orang gila ini. Pergi bersiap-siap untuk operasi. Jangan memotong terlalu banyak. Aku berbaring perlahan. Dia melambai padanya. Yoyo berkata. Aku masih tidak bisa melihat apa yang dia maksud. Hanya ingin otakku melakukan penelitian. Bintang tak terkendali di wajahnya. Tapi segera aku sepertinya menyadari sesuatu. Dia tampak sedikit malu. Bagaimanapun, operasi. Artinya tubuhku akan menderita luka parah lagi. Aku mungkin tidak akan berhasil melewati bulan ini. Dia tahu apa artinya itu bagiku. Jadi setelah menunjukkan kegembiraan, menurutku itu tidak pantas. Semua orang akan mati. Kau sangat bahagia. Benar-benar kejam. Aku tidak terlalu gila. Kupejamkan mataku. Sinyal bahwa dia bisa pergi. Tambahkan 1 miliar untuk itu. Pusat percobaan yang kubangun. Mungkin harus mengupgrade. Lagi pula, kau harus mengeluarkan sesuatu yang tingkat atom. Itu tidak mudah. Dia mencondongkan tubuhnya ke telingaku. Berkata sambil tersenyum sangat baik. Pergi cari keuangan. Aku menoleh ke samping. Modku terlalu banyak berayun untuk sementara. Tubuh telah mengirimkan sinyal kelelahan. Oke, Pak Tuali menggoyangkan kertas di tangannya. Berlari keluar lagi. Aku baru membuka mata ketika mendengar dia pergi menjauh. Ku keluarkan ponselku dan menemukan nomor telepon kakakku. Wei Xiaokui, bawalah beberapa orang dan awasi aku. Jika teknologi bergerak tidak normal, itu akan segera diturunkan. Juga, aku akan memberitahumu sesuatu. Kecuali istri. Satu-satunya orang yang bisa kupercaya adalah kerabatku. Orang tuaku sangat jujur. Tidak bisa bersembunyi. Aku hanya bisa memilih kakakku. Untungnya. Adik kecil ini telah mengikuti bokongku sejak dia masih kecil. Tapi aku menjalin hubungan baik. Dan setelah pengalaman yang kuberikan padanya tahun ini, dia kehilangan masa mudanya. Menjadi dewasa. Ini terlalu penting. Jika orang tua yang tampak gila itu Li. Setelah rahasia serangga terpecahkan. Dan hati yang seharusnya tidak memiliki. Maka semuanya berakhir. Aku tidak sepolos dulu. Pemuda kota kecil yang bodoh. Kepolosanku diperuntukkan bagi keluargaku. Setelah bertahun-tahun, aku sudah mengerti. Jangan pertaruhkan takdirmu sendiri. Taruh di tangan orang lain. Jika kau gagal, kau dikutuk.
Aku bermimpi malam itu. Dalam mimpiku, aku sedang mengendarai mobil. Melaju pelan di jalan pesisir yang panjang. Laut biru di luar jendela bertemu langit. Burung camar putih menaiki angin laut yang asin. Ini seperti adegan akhir sebuah film. Mengapa aku tidak mengendarainya saja? Kopilot sedang duduk bersama kakakku. Lihat aku sedikit lelah. Berkata menyamping. Ayah, aku juga ingin menyetir. Seorang gadis kecil berkerim datang. Tangan kecil gemuk hendak menarik setir. Ini putriku yang berusia 3 tahun. Sama seperti ibunya. Mata seperti dia. Mulut sepertiku. Sangat baik. Lu Xiao Xiao, jangan kabur. Apa ibu tidak memberitahumu? Jangan ganggu supir, ini berbahaya. Ruyan Liu menyeretnya kembali. Katakan dengan serius. Woho nenek. Ibu menyakitiku. Seorang anak perempuan tidak punya waktu untuk mendengarkan ibunya. Aku melemparkan diriku ke pelukan ibuku dan menangis. Oke. Xiao Xiao tidak menangis. Si kecilku adalah yang paling baik. Ibu tidak sengaja. Ibuku meletakkannya di pangkuannya. Menarik tisu untuk menyeka air matanya. Tapi putriku tidak bisa berhenti menangis. Tidak bermaksud berhenti sama sekali. Xiao Xiao, lihat apa ini. Ayahku mengulurkan tangannya yang kapalan. Bergetar di depan putriku. Kemudian tangan lagi. Sepotong coklat secara ajaib muncul di telapak tangannya. Anak perempuan itu tampak terkejut. Ambil coklatnya dan masukkan ke dalam mulutmu. Kemudian dengan mulut penuh air liur. Samar-samar kata ayah. Ayah lihat. Kakek bisa melakukan sihir. Suara putri semakin lemah. Aku terbangun dengan keras. Hanya ada kegelapan. Buka matamu lagi. Wajah lesu menghadapku. Tuhan memberkati Anda akhirnya bangun. Ini Ruyan Liu. Ketika saya bangun, dia menangis dengan gembira. Saya secara tidak sadar mengingat diri saya sendiri. Tapi ditemukan. Sepertinya saya kehilangan kendali atas tubuh saya. Kakak, jangan bergerak. Aku akan mengocoknya untukmu. Adikku juga ada di sana. Dia menyeka wajahnya dengan mata merah. Dia berjongkok dengan panik. Sepertinya aku takut akan menemukan wajahnya yang menangis. Tubuh bagian atasku perlahan naik. Dan kemudian dia menatapku untuk pertama kalinya. Saya menyembunyikan operasi saya dari Ruyan Liu. Adikku pasti membocorkan berita itu. Saya secara khusus mengatakan kepadanya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sengaja menghindari tatapanku. Aku sedikit marah. Jangan salahkan dia. Aku memaksanya. Ruyan Liu berkata dengan air mata berlinang. Dan kemudian dia menatapku, sedih sekaligus marah. Lu Xingchen, berapa lama kamu ingin bersembunyi dariku? Anda tidak menyiksa Anda. Itu menyiksaku. Apakah itu cara Anda ingin kami mengumpulkan tubuh Anda? Suaranya serak. Nada tragis. Sepasang mata penuh kesedihan. Dia membenci penyembunyianku. Anda dapat melihat bahwa saya bukan hantu atau hantu. Sakit hati. Aku mengulurkan tanganku yang kering dan menyentuh wajahnya dengan keras. Tatap matanya dengan tenang. Lalu tersenyum lembut. Setelah sekian lama, saya perlahan berkata istri. Si kecil kami sangat lucu. Suaraku lemah. 2 garis air mata mengalir dari mata yang basah. Operasi ini. Saya menghapus sebagian otak saya. Untungnya saya selamat. Aku tidak akan memohon untuk mati. Saya tahu ketika saya menyeberang lagi. Tubuhku akan pulih. Seperti rambut yang pernah kucukur. Penambahan berat badan. Sengaja tergores tangan. Akan kembali seperti semula. Pak Tuali menggunakan jaringan otak yang terputus. Memulai eksperimen baru. Dan berencana untuk membangun instrumen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk menangkap serangga. Cacing membelah ketika dirangsang. Lalu tiba-tiba menghilang. Yang harus dia lakukan adalah menangkapnya sebelum dia menghilang. Menurut dia.
Setiap sel otak saya. Ada bug. Saya ingin memotong begitu banyak. Cukup untuk bulan terakhirnya. Aku sering bermimpi. Otak saya kehilangan beberapa jaringan. Mereka menjadi aktif. Saya ingat banyak masa kecil saya. Sudah lama terlupakan. Ruyan Liu tinggal di sisiku sejenak. Aku jarang bangun. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk tidur. Dia tahu ada cacing di kepalaku. Dia pikir serangga itu mengendalikan saya. Membuatku selalu berbicara banyak omong kosong. Waktunya akan segera datang lagi. 31 Desember 2023 pukul 23.25. Eksperimen Pak Tuali berjalan sangat lambat. Serangga misterius selalu mempermainkannya. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda tidak bisa menyentuh bayangannya sama sekali. Menurut dia, di jaringan otak yang terputus. Bisa yakin. Di dalam setiap sel otak ada cacing. Sementara, semua serangga berada dalam keadaan hantu yang konstan. Tidak ada pergerakan cacing selama proses ini. Hanya ketika sel-sel otak membelah. Cacing terlibat dalam kegiatan membagi. Sehingga dapat diamati oleh instrumen. Tapi bug itu sepertinya sadar. Seseorang memata-matai diri mereka sendiri. Segera memasuki keadaan hantu lagi. Bahkan jika sel membelah lagi. Tidak akan ada aktivitas apapun. Kecuali digunakan lagi. Sel-sel otak baru membelah. Jika tidak akan ada jejak bug. Saya tidak benar-benar memiliki harapan yang tinggi. Bug yang memungkinkan saya melakukan perjalanan melalui waktu. Bagaimana bisa dengan mudah ditangkap oleh manusia? Tapi aku tidak menyerah. Aku akan memanfaatkan dunia ini sebaik mungkin. Ingatlah temuan penelitian baru. Lalu pergi ke ruang dan waktu berikutnya. Dalam 2023 tahun ke depan. Lanjutkan visi yang belum selesai lagi. Saya percaya bahwa suatu hari saya akan membuka semua rahasia saya. Dapatkan kedamaian. Aku berbaring sendirian di ranjang rumah sakit yang dingin. Tubuh saya telah memburuk dari waktu ke waktu. Telah dipindahkan ke ICU. Melayang di ambang kematian. Ruyan Liu dan keluarganya terisolasi di luar. Itu akan baik-baik saja. Jangan sampai dia melihat kengerian tubuhku yang bernanah. Bisa hidup sampai sekarang. Aku tidak bisa mati sendiri. Ada juga banyak alam semesta paralel seperti Ruyan Liu. Menungguku menebus. Aku ingin menguasai kekuatan serangga. Aku ingin menjadi penguasa nasib. Aku ingin mengubah segalanya. Setelah sekian banyak percobaan mengerikan. Bukankah aku selamat? Aku orang biasa. Masuk akal bahwa itu tidak akan pernah bertahan sampai sekarang. Kenapa aku belum mati? Perasaanku samar-samar. Ini semua karena cacing di kepalaku. Karena cacing hidup di otakku. Maka dia tidak akan pernah membiarkanku mati. Setelah 2 jam kematian. Semua sel otak layu karena kekurangan oksigen. Maka serangga tak punya tempat tinggal. Untuk melindungi diri. Serangga juga tak akan membiarkanku mati. Ku pejamkan mata. Menghitung waktu detik demi detik. Menunggu perpisahan datang. 23, 59S58596061 DLL. Mengapa kesadaranku masih ada? Mengapa aku belum menyeberang? Aku membuka mata. Ini masih bangsal icu dingin yang sama. Jam di dinding mengatakan sekarang sudah lewat 12. Artinya, setelah bertahun-tahun. Aku menghabiskan 2023 untuk pertama kalinya. Datang ke 2024. Aku mengerti. Aku masih berpikir dalam hati bahwa hidup ini lebih buruk daripada kematian. Aku punya selang oksigen di hidungku. Sebuah alat terpasang di tubuhku. Menggantung separuh hidupku. Otot-ototku telah berhenti berkembang. Seluruh orang akan menjadi tongkat kering. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Kepanikan tak berujung menyebar di hatiku. Terus melepaskanku ketika aku tidak ingin pergi. Dan sekarang penampilanku seperti ini. Tapi kau tidak akan melepaskanku. Serangga sialan. Aku merasakan kebencian yang kuat. Aku seperti semut yang sedih.
Dengan kejam disetir-setir oleh takdir. Mungkin ada di kepalaku yang menertawakanku. Menertawakanku, manusia yang rendah hati. Tapi berusaha menguasai kekuatannya. Aku mengeluarkan raungan sunyi di hatiku. Jiwaku seakan terpenjara. Aku tak punya apa-apa lagi. Bahkan sedikit harapan. Inikah hukuman serangga untukku? Aku juga menggadaikan hidup yang kaya dengan masa depanku. Sejak kontrak ditandatangani. Kau harus menjalani hidupmu sesuai naskah aslinya. Apapun yang kulakukan, dia tak akan menggangguku. Dan sekarang aku berusaha mendapatkan kekuatannya. Mengubah aturan main. Ini sama sekali bukan sesuatu yang akan dia toleransi. Aku lebih suka tidak. Aku ingin menghabiskan hidupku bersama Ruyan Liu. Aku ingin anakku. Aku ingin. Semua orang mengingat semua yang terjadi pada kita. Aku ingin. Semua orang bisa bahagia di tahun 2023. Aku berteriak dalam hatiku. Aku tahu cacing-cacing itu ada di kepalaku. Aku yakin dia bisa mendengar. Itu sesuatu yang bisa mengubah ruang dan waktu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Tidak peduli bug atau Tuhan apa kamu. Aku secara resmi mengabarimu. Aku, Lu Xingchen, tidak ingin lagi melanjutkan perdagangan. Tolong biarkan semuanya kembali seperti semula. Termasuk setiap semesta paralel. Tidak peduli bagaimana aku berteriak. Tidak pernah mendapat respon. Jika begitu, mari kita hancurkan bersama. Pikiran dan harapan yang tak ada habisnya di hatiku. Ketidakrelaan dan kemarahan menjadi yang paling. Setelah kegilaan. Susah payah aku mengulurkan tangan pada putih di sampingku. Instrumen warna. Begitu kau menekan tombol power di atas. Aku akan mati dalam semenit. Dengan setiap ons kekuatan. Kutekan alat power. Lampu indikator di atas padam sekaligus. Tiba-tiba aku merasa tercekik. Rasanya sangat tidak nyaman hingga seluruh paru-paru mau meledak. Penglihatan semakin kabur. Tanpa sadar aku ingin meronta. Dengan mulut terbuka, ia tak bisa mendapatkan oksigen apapun. Duniaku seperti perlahan-lahan menurunkan sepotong. Tirai hitam. Aku kehilangan kesadaran sepenuhnya dan tak butuh waktu lama. Pintu kamar rawat dibuka. Kelompok. Jas putih dengan cemas mendekati sebuah tulang di ranjang rumah sakit. Pria kurus untuk menyelamatkan. 1 menit kemudian. Sambil menghela napas, pria itu dinyatakan meninggal. Tak lama kemudian seorang wanita tak berdarah. Berlari terhuyung-huyung masuk. Anda bisa melihatnya dalam langkah kakinya yang mengalah. Ia sudah lama insomnia. Saat aku melihat tubuh lelaki itu, ia tiba-tiba pingsan. Sekelompok jas putih bergegas menyelamatkannya. Ada banyak hal yang terjadi di bangsal. Yang tak seorang pun perhatikan adalah serangga kecil mungil. Keluar dari atas tubuh lelaki itu. Serangga itu hitam seluruhnya. Seperti titik hitam. Di depan titik hitam itu ada 2 tentakel panjang. Siapa aku dan di mana aku? Ketika aku siuman. Aku punya perasaan yang luar biasa. Aku merasa seperti tertahan di udara. Aku bisa melihat penyakit itu dengan jelas. Setiap hal kecil di dalam ruangan. Kulihat istriku telah sembuh. Meskipun mayat yang menakutkan itu. Ia terisak dan memberiku ciuman. Dan aku merasakan segala sesuatu di luar ruangan. Aku melihat kakakku di tengah eksperimen. Pintu ruangan. Di laboratorium. Pak Tuali sedang memimpin sekelompok orang untuk menyibukkan diri. Sepertinya aku memiliki semacam kekuatan transenden. Apakah aku keluar dari tubuhku? Aku tak bisa melihat tubuhku. Mungkin jiwa itu transparan. Aku melihat wajah sedih istriku. Aku tak bisa menahan diri untuk mendatanginya lagi. Aku meneriakkan namanya dengan keras. Aku akan memberitahunya bahwa aku masih di sini. Selama aku ada, aku tak akan menyerah. Aku akan menghajar serangga jahat itu. Tapi bagaimanapun aku berteriak. Dan dia tak bisa mendengarnya. Kau tak bisa melihatku berkeliaran dengan tergesa-gesa. Saat ia akan menabrak dinding. Tiba-tiba aku menembus dinding. Mencapai dimensi lain.
Dan aku menyadari sesuatu. Sebuah pikiran. Aku segera kembali menghampiri istriku. Sekali lagi, ia muncul di laboratorium Pak Tuali. Tiba-tiba aku menemukan bahwa aku memiliki teleportasi. Artinya, kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Dan aku sangat gembira. Aku merasa seperti berhadapan dengan serangga mengerikan itu. Sedikit lebih percaya diri. Aku akan menangkap serangga sialan itu. Otak mayatku sudah mati. Tak ada lagi serangga. Satu-satunya cara ada serangga. Hanya laboratorium Pak Tuali yang tersisa. Aku melintas masuk ke alat musiknya. Menemukan cara untuk mengolah otak Minsong. Dan saat aku memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Suara yang tak asing. Mengeluarkan tangisan seru. Serangga muncul. Baru kali ini aku menemukan. Cacing aktif muncul dari sel-sel otak. Ya Tuhan, sungguh serangga besar. Ini mungkin ibu dari semua serangga. Orang tua itu menatap layar pada instrumen. Berteriak kegirangan. Semua orang berkumpul. Di layar. Serangga hitam dengan 2 tentakel. Digantung dalam budaya kecil. Jaringan otak seukuran tambalan kuku. Di depan serangga, ia seperti gunung tak terbatas. Dibandingkan serangga yang ditemukan sebelumnya. Serangga ini tak terhitung kali lebih besar. Ini hampir seperti setitik debu. Aku melihat perubahan di layar. Ia buru-buru mencari serangga yang muncul. Aku bisa merasakannya. Struktur internal setiap sel otak. Bahkan tidak dalam hal terkecil sekalipun. Kemampuan perseptual abnormalku. Tapi aku tak bisa menemukan sosok serangga. Aku sedang berjalan-jalan seperti musuh. Dan tiba-tiba aku mendapat pencerahan ini. Aku mengalihkan perhatianku pada layar instrumen. Dan aku bergerak maju. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Bug hitam di layar juga bergerak maju. Aku terus bergerak. Bug bergerak bersamanya. Lintasannya sama persis denganku. Tiba-tiba saja. Aku merasa seluruh dunia sedang menggoda. Rasanya seperti berada di jurang yang sangat besar. Takdir telah menginjak-injakku lagi. Kenangan tak berujung membanjiri pikiranku. Istriku. Anakku. Keluargaku, kehidupanku yang biasa saja sampai aku berumur 24 tahun. Kehidupan berulang setelah usia 24 tahun. Adegan demi adegan begitu dekat dan seolah dunia yang jauh. Rasanya seperti sebuah saklar telah dibalik padaku. Kenangan yang bukan milikku. Perasaan gila masuk ke dalam kesadaranku. Aku melihat luasnya alam semesta. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya melesat di depan mataku. Aku adalah serangga yang dapat memenuhi ruang dan waktu yang tak terbatas. Saat lahir, aku dikirim ke dalam otak seorang laki-laki manusia. Aku terus membelah dan menempati sel-sel otaknya. Membaca ingatannya. Termasuk semua perasaannya. Aku mengintai dengan tenang. 1 tahun kemudian. Semua cacing yang terbelah kembali pada ibu. Membawa kembali semua galaksi. Aku merangkak keluar dari kepala seorang pria. Pria itu segera mati otak. Benar-benar kehilangan nyawanya. Aku melakukan perjalanan sendirian ke alam semesta paralel berikutnya. Ke kepala pria yang sama lagi. Melanjutkan babak perpecahan baru. Karena aku. Pria itu memiliki tambahan tahun ingatan. Aku telah memenuhinya selama lebih dari 10 tahun. Dan di alam semesta saat ini. Lelaki itu memilih mati. Ini juga berarti bahwa perjalananku telah berakhir sebelum waktunya. Aku harus meninggalkan raganya. Aku merasakan kesadaranku membengkak hingga retak berantakan. Tampaknya jiwa sedang terkoyak menjadi 2. Tidak, tidak. Aku menggelengkan kepala. Aku bukan serangga. Aku adalah Lu Xingchen. Aku pintar ketika masih kecil. Dia murid yang baik. Aku tumbuh dengan menjadi main-main dan tidak masuk kuliah. Ke jalur perakitan. Bekerja sebagai pelayan. Diantarkan takaut. Aku suka membaca buku-buku menganggur aku tertutup. Kelembutan. Aku bertemu seorang gadis lincah ketika aku berumur 20. Gadis itu bernama Ruyan Liu.
Aku langsung jatuh cinta padanya. Dia bilang dia memiliki temperamen yang buruk. Terburu-buru. Kukatakan jika hatimu penuh duri, maka hatiku akan menjadi air yang paling lembut. Bagaimanapun caramu menusukku, aku bisa memaklumimu. Aku punya orang tua. Ayahku seperti batu yang sunyi, selalu berlindung dari angin dan hujan di depan keluargamu. Ibuku penakut. Enak masak. Kakakku sudah tumbuh lebih tinggi dariku. Siapa sangka? Dia selalu menyimpan uang keberuntungan untukku ketika masih kecil. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang menyayangiku. Dan aku menyayangi mereka. Kenapa aku merasa seperti serangga? Apakah aku menjadi serangga? Atau serangga itu menjadi diriku? Mengapa satu tubuh memiliki dua jiwa? Saat ini, teknologi suara berasal dari laboratorium. Lihatlah kedua antena serangga ini. Mengapa kalian bergerak-gerak? Mengapa ini terasa seperti perkelahian? Seseorang berbisik kepada Pak Tuali. Cepat mulai alat untuk menangkap. Kali ini, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkannya kabur. Pak Tuali menekan suara dan melambaikan tangannya. Berkata penuh semangat. Perangkat telah dimulai. Seluruh dunia menjadi gelap. Aku adalah serangga. Dalam arti, aku bukan makhluk hidup. Kau bisa menganggapku sebagai program tanpa emosi. Ini seperti aku sedang menjalankan program. Takdir umumnya bolak-balik melalui alam semesta paralel. Merenggut hidup dan ingatan Lu Xingchen. Aku mendapatkannya. Kenangan dan perasaan. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, aku mewarisi kepribadiannya. Serangga hitam berhenti menggeliat. Ini seperti terlahir kembali. Tidak, aku adalah Lu Xingchen. Lu Xingchen dengan tubuh serangga. Satu dengan orang tua manusia. Lu Xingchen dari istri manusia. Hati yang penuh cinta, Lu Xingchen. Tidak peduli apa kata orang. Itu yang kupikirkan, sih. Aku berasal dari kedalaman alam semesta. Aku memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkin dulu aku adalah serangga. Tapi saat ini, ingatanku sebagai Lu Xingchen telah mengambil alih tubuh serangga ini. Aku mencapai detasemen. Selama aku masih mencintai mereka yang mencintaiku, maka aku pasti Lu Xingchen. Aku merasakan sebuah energi naik di laboratorium. Detik berikutnya, aku menggunakan kekuatanku untuk pergi ke dalaman alam semesta. Di bawah kakiku ada sebuah planet biru. Ia bergabung dengan banyak planet. Semuanya dalam satu gelembung besar. Di sekitar gelembung, ada gelembung identik yang tak terhitung jumlahnya. Gelembung-gelembung ini adalah alam semesta paralel. Mereka saling bercermin tanpa saling mengganggu. Aku terhempas oleh pemandangan jurang. Tak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Aku berada di antara banyak gelembung berkilauan. Menemukan semesta paralel yang pernah kudatangi. Lama di sungai. Aku menemukan setiap simpul waktu ketika aku pergi. Artinya, setiap 23 menit dan 59 detik pada 31 Desember 2023. Aku melihat Liu Yan dengan tongkat tes kehamilan. Berbaring di atasku sambil menangis. Aku melihat Ruyan Liu dengan stik USB. Memegangi diriku yang dingin, aku tak ingin dipisahkan sampai mati. Aku melihat Liu Ruyan dengan wajah pucat. Menciumku di ruang icu. Jika aku tega, maka pasti berdarah. Suami, tolong mulai. Suamiku, jika kita punya anak. Semoga itu laki-laki atau perempuan. Suamiku, kamu sangat tampan. Suamiku, aku bermimpi semalam bahwa kita menikah. Aku mencucinya. Jangan marah, oke? Jika kamu marah, aku juga akan marah. Tidak baik membujuk. Melihat apakah kamu takut. Suami. Aku merindukanmu, aku bisa mendengar suara memanggil. Wajah istri yang jelas. Terus melompat ke kepalaku. Atau lebih tepatnya, aku sedang membaca kenangan yang tersimpan di tubuhku. Bingung. Panik. Aku mengulurkan tentakel panjangku.
Ingin sekali masuk ke alam semesta paralel itu. Kembali ke sisinya. Tentakelku ada di mana-mana. Tapi inilah masalahnya. Mana yang harus kudatangi? Ada total 12 alam semesta paralel dengan jejakku. Tapi tubuhku hanya satu. Aku sangat cemas aku akan retak. Tunggu, retak. Aku hampir lupa. Aku adalah serangga yang bisa membelah. Tubuhku terbagi menjadi 2 dan 4. Itu dibagi menjadi 12 serangga kecil. Aku memiliki total 13 serangga termasuk ibu. Aku memberi nomor bug. Dan berbagi kenangan dan perasaan dalam tubuh mereka dengan mereka. Bug nomor 1. Selain memiliki ingatanku sebelum 2023. Aku masih memiliki ingatan tentang pengalaman pertamaku di tahun 2023. Nomor 2 memiliki bug lebih banyak dari nomor 1 untuk kedua kalinya. Kenangan tahun 2023. Bug nomor 3 memiliki bug lebih banyak dari nomor 2 untuk ketiga kalinya. Kenangan tahun 2023. Bug 1 memasuki alam semesta paralel pertama. Ada seorang gadis hamil yang lucu. Anak laki-laki itu kembali ke tubuh Lu Xingchen. Dia tiba-tiba terbangun ketika dia jatuh ke tanah. Melihat gadis yang berbaring di atas dirinya sendiri. Ekstasinya yang tak terkendali. Memegang gadis itu dan berteriak seperti asap. Penampilan surgawi yang kabur. Aku tidak pergi haha. Hebat, bagus. Kami akan memiliki bayi. Air mata Ruyan Liu, yang diguncang olehnya, terbang kemana-mana. Kemudian dia meraih paha Lu Xingchen. Jalan pintas, apakah kamu bercanda? Kamu berpura-pura mati ketika kamu mendengar aku hamil. Bug nomor 11 memasuki nomor 1. 11 alam semesta paralel. Ruyan Liu ambruk putus asa. Bintang jalan di sofa. Kukunya tertanam di daging Lu Xingchen. Tampaknya dia bisa berintegrasi dengan Lu Xingchen dengan cara ini. Pergi bersamanya. Dan Lu Xingchen sedang memegang stik USB di tangannya. Cacing merangkak di otak bintang-bintang. Ini seperti jiwa yang memasuki tubuh. Istri sakit. Gadis itu mendengar suara yang dikenalnya ini. Tak bisa menahan pembicaraan tubuh. Dia melepaskan tangannya dengan tergesa-gesa. Dia membantu untuk melihat waktu. Sudah lewat 10:00. Suami 2024. 2024 Liu Ruyan berteriak dengan penuh semangat. Lu Xingchen juga melihat waktu dengan tak percaya. Dia dengan cepat bangkit. Saya membuat beberapa panggilan telepon untuk memastikan bahwa itu benar. Kemudian dia memeluk gadis itu dan terus mencium. 2 air mata panas mengalir di sudut matanya. Setelah 10 tahun, dia akhirnya ditebus. Nomor 12. Cacing telah memasuki alam semesta paralel ke-12. Kembali ke Ichu. Pikiran Lu Xingchen yang sakit parah. Tubuhnya pulih dengan cepat. Bibir Ruyan Liu terasa lusing. Suhu Chen. Detak jantung yang dahsyat menghampiri telingaku. Dokter. Penyelamatan cepat. Ruyan Liu berteriak memanggil dokter. Suara penuh hilang dan ditemukan keceriaan. Kulihat 12 serangga yang kubelah. Di alam semesta paralel masing-masing. Pukul 00:00 tanggal 1 Januari 2024. Mereka semua kembali ke tubuh Lu Xingchen. Dia memberi instruksi pada semua serangga. Setiap Lu Xingchen yang dibangkitkan akan sangat beruntung. Apa yang terjadi padanya tidak lebih dari kembali ke masa lalu. Mereka akan hidup tanpa beban apapun. Untuk menyelesaikan hidupnya. Setelah sekian lama. Ketika Lu Xingchen dari alam semesta ke-12 terakhir. Dia adalah pemuda yang kuat lagi. Dia membubarkan tim peneliti. Mengambil Ruyan Liu dan hidup dalam pengasingan di kota yang sibuk. Pada saat yang sama. Sebagai seorang ibu, aku telah memilih untuk menghapus semua ingatan. Semua kemampuan dihilangkan. Memasuki jalan di mana bintang-bintang akan segera lahir. Alam semesta paralel. Di dunia ini. Bintang jalan masa depan. Mungkin tak ada kekayaan dari 12 bintang jalan lainnya. Aku tak akan mengingat apa yang telah kualami. Akhirnya kembali ke kehidupan biasa. Tapi aku tetap bersyukur. Karena suatu hari nanti di masa depan.
Liu Ruyan akan muncul di hidupku sesuai jadwal. Ini sudah merupakan anugerah Tuhan yang terbesar untukku. Teks lengkapnya berakhir di sini.